Program Studi Teknik Elektro adalah salah satu program studi di bawah Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. Pelaksanaan Capstone Design Project atau CDP di Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dilaksanakan di beberapa laboratorium, di antaranya Lab Design dan Prototype, Lab Sistem Kontrol, Lab Sistem Digital, Lab Elektronika, Lab Mesin Elektrik, dan UBTEK. Pelaksanaan CDP terdiri 2 mata kuliah, pra-TA dan skripsi. Form pelaksanaan CDP TA 100 sampai dengan TA 500, untuk TA 100 sampai dengan 300, proposal pada mata kuliah pra-TA, dan TA 400 sampai dengan 500 pada seminar hasil skripsi dan dilanjutkan dengan ujian skripsi. Laboratorium Desain dan Prototype atau Lab Despro adalah salah satu laboratorium yang ada di program studi Teknik Elektro sebagai wadah kegiatan pembelajaran, riset mahasiswa, dan pelaksanaan CDP, serta untuk membangun dan menggali ide pengembangan keilmuan di bidang elektronika. Kepada seluruh praktikan, silakan berbaris sebelum memasuki laboratorium. Sebelum memasuki laboratorium, nanti kalian akan diperiksa suhu dan juga diberikan hand sanitizer terlebih dahulu. Dan setelah kalian masuk, langsung menempati tempat duduk yang telah disediakan. Selain kelengkapan fasilitas riset, keamanan, dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar juga menjadi prioritas Lab Despro. Di antaranya, dengan mematuhi protokol kesehatan saat pelaksanaan praktikum. Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan, kesehatan, dan kepedulian, Lab Despro mewajibkan setiap mahasiswa menggunakan perlengkapan standar, di antaranya jas laboratorium, kacamata safety, sarung tangan, dan masker. Aktivitas di laboratorium dilaksanakan di bawah pendampingan dan pengawasan langsung dari Pranata Laboratorium Pendidikan atau PLP serta dosen untuk menjaga ketertiban demi kenyamanan selama kegiatan pembelajaran, riset mahasiswa maupun pelaksanaan CDP. Pembelajaran berbasis aplikatif diharapkan akan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam bentuk simulasi dan pembuatan prototipe yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang solar panel. Perangkat ini fungsinya untuk mengkonversi energi matahari atau sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung. Ini merupakan salah satu bagian dari energi baru dan terbarukan. Jadi tren saat ini, mengingat energi fosil mulai menipis, sehingga solar cell menjadi jawaban. Perangkat ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dilengkapi dengan solar charge controller untuk mengatur agar listrik yang diproduksi bisa disimpan di dalam aki. Berikutnya, setelah tersimpan di dalam aki, listriknya masih artinya DC, agar bisa digunakan untuk kebutuhan listrik rumah tangga, perlu dikonversi dulu menjadi listrik yang AC dengan menggunakan komponen inverter. Jadi secara umum untuk bisa digunakan sampai ke end user ada minimal 3 perangkat: solar cell, solar charge controller, aki, dan inverter. Untuk kondisi di lab desain dan prototipe ini sangatlah nyaman, yaitu ada AC, jendela, dan penerangan yang sangat memadai. Jadi untuk kita bisa nyaman untuk mengerjakan praktikum dan untuk pengerjaan CDP. Untuk pada saat pandemi ini kita tidak perlu untuk menggunakan AC, cukup kita hanya menggunakan sirkulasi udara dari jendela saja sudah cukup. Dan ada prasarana lain, yaitu seperti osiloskop, avometer, timah, solder, dan lain-lain untuk pendukung jalannya praktikum atau pengerjaan CDP itu. Dan untuk prasarana lainnya ada karpet dan juga wifi untuk bisa nyaman di dalam lab itu. Lab Despro juga dilengkapi dengan perlengkapan prosedur keamanan
sesuai dengan protokol safety induction atau K3, diantaranya papan himbauan K3, alat pemadam api ringan, kotak P3K, jalur evakuasi, serta titik kumpul apabila terjadi kebakaran atau bencana alam. Strato adalah alat sistem pertanian yang sudah mengotomatisasi semua aktivitas budidaya hortikultura, mulai dari pembenihan hingga proses panen. Strato dapat memanfaatkan luas lahan tani yang sedikit, namun memiliki produksi panen yang banyak sehingga jauh lebih menguntungkan. Strato sendiri didesain dengan plant garden yang dilengkapi dengan beberapa sensor serta peran robot, elevator, dan conveyor belt yang memiliki fungsi untuk mempermudah mobilisasi tanaman. Strato juga dilengkapi dengan ruang central controller yang berfungsi sebagai tempat monitoring dan kontrol secara langsung pada rak tanaman. Seluruh fungsi masing-masing komponen memiliki sistem kerja secara otomatis dan fleksibel, serta dapat dikontrol melalui internet menggunakan smartphone. Teknologi penutrisian menggunakan ultrasonic mist maker yang menghasilkan partikel air yang sangat kecil sehingga mudah diserap oleh akar tanaman, serta penggunaan LED grow light sebagai pengganti sinar matahari dengan spektrum warna yang bisa menyesuaikan kebutuhan masing-masing tanaman. Berdasarkan data yang didapat, rata-rata tinggi sampel tanaman sawi yang diberi perlakuan metode pembudidayaan aeroponik pada strato adalah sebesar 3 mm dan panjang daun rata-rata sebesar 1 mm. Strato merupakan inovasi rancang bangun pertanian cerdas untuk meningkatkan efisiensi budidaya pada komoditas hortikultura terintegrasi dengan robot dan berbasis Internet of Things. Nah, untuk fungsi dan kegunaan utamanya itu sendiri, Strato berfungsi untuk membudidayakan komoditas hortikultura dengan semua komponen dan aktivitas pembudidayaannya itu sudah berjalan dengan otomatis. Manfaat yang bisa dirasakan oleh petani itu mulai dari waktu pembudidayaannya, mulai dari pembenihan sampai pemanenan tanaman itu jauh lebih cepat dibandingkan teknologi sebelumnya, karena menggunakan penutrisian ultrasonic mist maker yang menghasilkan partikel nutrisi air yang sangat kecil sehingga diserap lebih mudah oleh akar tanaman. Dan juga untuk waktu pembudidayaannya itu sendiri dapat dipangkas jauh lebih efisien dibandingkan teknologi sebelumnya karena menggunakan pencahayaan LED RGB. Sistem monitoring dan rekayasa kondisi udara pada kumbung berfungsi untuk melakukan otomatisasi rekayasa kondisi udara di dalam greenhouse budidaya jamur tiram putih. Tujuan akhir dalam penelitian ini adalah terwujudnya smart greenhouse atau kumbung jamur untuk budidaya jamur, di mana salah satu sub pendukungnya adalah manajemen air, suhu, dan kelembapan. Jadi, alat kami bernama sistem rekayasa kondisi udara untuk kumbung jamur tiram. Secara singkatnya, alat kami ini berfungsi untuk mengatur kondisi dari udara di dalam kumbung jamur tiram secara otomatis, di mana terdiri dari suhu dan kelembapan udara. Manfaat dari alat kami ini agar petani dari kumbung jamur tiram ini tidak perlu menyiram kumbung secara manual. Dan juga alat kami ini memiliki fitur IoT, di mana alat kami ini dapat memantau kondisi udara dari kumbung jamur tiram dari jauh menggunakan blink. Inovasi Smart Mushroom Greenhouse atau sistem rekayasa kondisi lingkungan untuk kumbung jamur tiram dengan memanfaatkan sensor suhu dan sensor kelembapan untuk memonitoring rumah jamur apakah suhu kelembapannya sesuai untuk jamur. Data dari sensor suhu dan kelembapan akan diolah oleh microcontroller dan apabila tidak ideal, maka akan melakukan penyemprotan air dingin sehingga suhu dan kelembapannya menjadi ideal. Smart Mushroom Greenhouse juga terintegrasi dengan aplikasi Android sehingga petani jamur dapat mengecek rumah jamur dimanapun dan kapanpun. Dalam waktu 60 menit,
alat ini dapat menurunkan suhu air sebesar 8,6 Celcius. Alat ini juga menjaga keadaan pada kumbung jamur agar tetap pada suhu 25 Celcius dan kelembapan 80%. Dengan adanya alat ini, diharapkan dapat membantu para petani jamur tiram untuk menjaga kondisi udara pada kumbung jamur, sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan penghasilan petani pembudidaya jamur tiram putih. Pengatur suhu dan kelembapan dalam hal ini budidaya jamur di tempat kami, yang mana manfaatnya sangat terasa dan berguna bagi kami, khususnya untuk pengatur suhu dan kelembapan ini secara otomatis, karena dengan begitu lebih terjaga suhu dan kelembapan sesuai dengan karakter jamur tersebut. Terima kasih Elektro UB khususnya di dalam memberikan alat ini, semoga ke depan juga lebih bermanfaat lagi. Robot sterilisasi ruangan berbasis sinar UV merupakan sebuah robot yang didesain untuk melakukan sterilisasi ruangan dari bakteri dan virus, terutama virus COVID-19. Alasan robot ini diciptakan adalah virus SARS-CoV-2 sudah meluas penyebarannya sehingga menginfeksi tenaga medis yang merupakan garis depan dalam penanganan virus ini. Penyebab masih banyak terjangkitnya tenaga medis adalah sterilisasi ruangan di dalam rumah sakit yang masih menggunakan tenaga manusia, sehingga risiko tertular virus akan semakin besar. Robot ini memiliki dimensi lebar 30 cm, panjang 55 cm, dan tinggi 130 cm dengan bahan kerangka utama yaitu akrilik dengan ketebalan 10 mm dan 5 mm pada lantai dasar. Sementara bahan bodi luar terbuat dari campuran fiberglass dan resin. Dengan menggunakan 6 buah lampu UVC, robot sterilisasi ruangan mampu membunuh virus dan bakteri yang berada di dalam ruangan. Robot mampu dikontrol dari jarak jauh menggunakan web app yang akan membangun koneksi antara gadget pengguna dan robot menggunakan media Wi-Fi. Selain itu, robot juga dilengkapi dengan kamera yang akan menangkap keadaan lingkungan sekitar robot. Pengguna dapat memantau hasil tangkapan kamera pada web app. Robot ini adalah robot sterilisasi berbasis sinar UV untuk mengurangi persebaran COVID-19. Tujuan dari proyek tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah alat, yaitu berupa robot sterilisasi ruangan. Sistem yang akan dibuat memberikan beberapa output pada ruangan, yaitu membunuh bakteri yang terpapar oleh pancaran sinar dari UVC, khususnya di rumah sakit yang sangat berisiko sebagai tempat persebaran COVID-19. Robot ini memiliki beberapa fitur utama, yaitu semua gerak robot dapat digerakkan dengan smartphone melalui web app yang telah terhubung dengan microcontroller yang berada di dalam robot UV ini. Penggunaan sumber daya yang berasal dari baterai 3 sel juga bisa diisi ulang apabila daya habis tanpa perlu mengganti dengan yang baru. Ini merupakan keunggulan dari robot UV ini. Awal tahun 2020, himbauan mencuci tangan atau hand hygiene lebih banyak ditekankan guna mengurangi resiko terpapar mikroorganisme melalui sentuhan tangan. Melalui penelitian dan pengujian, dibuat alat sterilisasi untuk membasmi mikroorganisme dengan memanfaatkan plasma dingin yang efektif dalam penggunaan karena hanya membutuhkan 5 detik berdasarkan hasil uji laboratorium. Plasma adalah gas terionisasi dan memiliki sifat reaktif sehingga mampu membuat mikroorganisme inaktif karena terjadi reaksi antara plasma dengan dinding sel dan terjadi oksidasi terhadap isi sel mikroorganisme. Cara menggunakan hanya perlu menghidupkan alat dengan menekan tombol pada posisi on sehingga plasma dingin terbentuk. Objek yang disterilkan dapat diletakkan di media sterilisasi atau jika ingin mensterilkan ruangan, hanya perlu menghidupkan alat dan biarkan alat bekerja.
Plasma sterilizer, sebuah alat yang menggunakan plasma dingin sebagai media sterilisasi tangan dan benda pakai seperti kunci atau alat-alat medis. Alat ini dipergunakan untuk menggantikan sabun cuci tangan atau antiseptik untuk meminimalisir dampak negatif dari alat-alat tersebut. Alat ini juga memiliki manfaat, yakni hanya menggunakan sumber listrik sebagai pembangkit plasmanya.